namanya Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman bin Affan. Ya, ini yang pertama dinikahinya. Kemudian setelah itu meninggal Ruqayyah. Kemudian tazawwaja Utsman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ummu Kulsum dengan anaknya yang lain, anak yang perempuan yang lain. Hikmahnya apa? Bolehnya menikahkan satu ibu, satu bapak, anak perempuan ini ketika adiknya sudah meninggal atau kakaknya meninggal, kemudian dinikahkan lagi. Boleh. Nah, kalau di negara itu sudah, kalau di negara Indonesia mungkin sudah aib juga kata orang. Tapi Nabi SAW melakukan itu. Saking cintanya Rasulullah ke Utsman bin Affan. Saking cintanya, persahabatannya itu memang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya kemudian beliau mengaku ini Ummu Kulsum juga meninggal, Ummu Kulsum juga meninggal ini, maka kata Rasulullah, kalau seandainya saya punya anak perempuan lagi, saya akan nikahkan juga dengan Utsman ini. Nah, begitu dia ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dia anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Fatimah maka dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka lahirlah cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sering kita dengar itu ada cucu Rasulullah, ada Husain, ada Hasan, ada Husain. Ini dia, ada Hasan, ada Husain, Ummu Kulsum. Kemudian mereka ini adat daripada yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan nama untuk cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tantenya. Ini kan tante jadinya nih ya. Jadi tantenya. Jadi cucunya, anak daripada Fatimah, ini cucu Rasulullah, untuk mengenang Ummu Kulsum, maka dia buat namanya Ummu Kulsum. Jadi tidak salah kalau kita buat nama anak kita dengan paman dia. Kan tidak pernah ini kita buat selama ini. Tapi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dibuatnya Ummu Kulsum. Kan sama. Ya, sama dia. Zainab, nah sama, mengenang Zainab, maka dia buat namanya Zainab. Ketika Zainab dipanggil, langsung teringat dengan kakaknya atau dengan adiknya. Begitu juga dengan Muhsin dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian di sini dari Maria Al-Qibtiyah, ini Maria Al-Qibtiyah, ada anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya di sini Ibrahim. Ada kan nama anak Nabi Ibrahim kan? Ya. Nah, ini ayahnya, ibunya ini Maria namanya. Kemudian di sini juga ada min auladi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini anak-anak daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada anaknya, namanya Asma, yang dinikahkan dengan Zubair bin Awam. Ya, kalau suka baca sejarah, Zubair bin Awam adalah sahabat Rasulullah yang mulia juga. Nih, Asma dinikahkan dengan Zubair bin Awam. Asma ini perjuangannya untuk Islam lumayan dahsyat ini Bapak Ibu. Asma ini rela sebelum dia balik, ketika Rasulullah hijrah yang pertama, Asma inilah yang naik ke atas Bukit Tur. Dia naik ke atas Bukit Tur mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika itu hijrah pertama kali, Rasulullah ingin dibunuh pada malam hari oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ini dia yang baca. Nah, iya, kita minggir sedikit katanya. Maju sedikit.
Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada iklan sedikit. Ada iklan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama namanya juga Ummu Kulsum. Tetap ada di sana namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum untuk mengenang siapa? Anak daripada Rasulullah SAW. Namanya di situ-situ aja. Namanya di situ-situ aja. Ada Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Aisyah yang menikah dengan Aisyah siapa? Rasulullah. Istri siapa? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu payah kalau tak tahu istri Nabi. Ya, jadi Abu Bakar anaknya Aisyah tazawwajahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada namanya Abdurrahman. Abdurrahman mempunyai anak Muhammad. Nah, ada lagi namanya Muhammad. Mengingat ini adalah sahabat dekat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali percaya bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau kehilangan Nabi Muhammad SAW, maka cucunya dari Abdurrahman namanya juga Muhammad. Nah, kemudian ada Hafsah. Nih, ada Asma, ada Qasim. Nah, ada Qasim. Dan Nabi Muhammad SAW digelar dengan Abul Qasim. Nama anaknya ini Abul Qasim. Kalau dinamakan dengan kunyah. Kunyah itu sama dengan kalau saya punya anak laki-laki namanya Abdul Aziz, maka kunyah saya, lakop saya dinamakan Abu Abdul Aziz. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dinamakan Abul Qasim. Abul Qasim di antara salah satu kunyah Nabi, dan tidak diperbolehkannya nama orang dinamakan dengan Qasim, tidak boleh. Nah, itu dia. Kemudian nama anak Abu Bakar juga Muhammad. Nah, ini dia. Kemudian min auladi Umar radhiyallahu anhu. Singkat saja Bapak Ibu. Anak daripada Umar radhiyallahu anhu. Anak-anak Umar itu diantaranya ada Hafsah, ada Asim, Ruqayyah. Nah, ini sini Ruqayyah lagi. Mengingat dia dan mengenang nama anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terkadang kita seandainya punya anak cucu, buatlah nama-nama yang ada sesuai dengan nama anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat namanya Ruqayyah, buat namanya Abdullah, buat namanya Aisyah, Ummu Kulsum dan lain sebagainya. Karena ketika itu kita sebutkan, maka kita teringat langsung dengan Rasulullah atau anak cucunya. Kemudian ada Zaid. Kemudian min auladi Utsman, anak-anak daripada Utsman radhiyallahu anhu, ada Amru, ada Aban, ada Umar. Nah, Umar ini juga dia berdekatan dengan Umar radhiyallahu anhu. Min auladi Ali, daripada anak-anak Ali radhiyallahu anhu, banyak anaknya nih. Ada Abbas, Umrul Akbar, Fatimah, Abu Bakar. Nah, ini dia. Kedekatan mereka ditunjukkan lagi. Namanya Abu Bakar. Umar, Aswar, Umar kedekatannya disebutkan lagi dia. Karena mereka saling bersahabat. Kemudian Utsman. Nah, ini Utsman, mereka juga bersahabat. Jadi dibuat nama kawan-kawannya itu, nama sahabat-sahabatnya itu, kawan-kawan terdekatnya dibuatnya nama anaknya. Banyak anak Ali. Ummu Kulsum. Nah, ini lagi. Tali-tali. Bertali-tali. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Hasan. Kemudian Muhammad Hanifah. Nah, jadi ini dia nasab daripada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini adalah para sahabat dan khulafair rasyidin. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menyaksikan semua. Rasulullah kuburnya dimakamkan di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan di sampingnya ada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman dan Ali di makam Baqi.
Utsman Ali Baki. Ini dia nasab dan sejarah singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Kemudian kita beranjak ke Baki.